Selamat pagi semua, nama saya Pak Stuart dan keluarga saya masih di Amerika sampai semoga akhir bulan Mei atau awal bulan Juni. Dan sebenarnya rekaman ini itu direkam hari Jumat Agung sebenarnya, dan kami berharap untuk memegang bayi kedua kami hari Selasa ke depan. Jadi tolong doakan bagi kami sekeluarga, karena hal-hal akan menjadi kacau lagi dengan bayi kedua. Ya, nangis-nangis terus, tidak akan tidur lagi. Tapi syukurlah orang tua Ibu Rebecca, istri saya, mereka baru datang untuk menolong kami. Jadi baik, firman Tuhan pada pagi ini, nas kita bisa dilihat di Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai ayat ke-9 pasal 13 di Injil Lukas, ya. Dan judul khotbah saya pada pagi ini itu bertobat atau binasa. Bertobat atau binasa. Dan topik untuk kapal pada pagi ini itu tentang dampak dari pandemi untuk pelayanan dan pendidikan Kristen, dan bagaimana teks ini relevansi apa saja untuk pendidikan Kristen dan pelayanan Kristen pada masa pandemi ini. Baik, sebelum kita mulai dan mendengar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih banyak kami ada kesempatan untuk berkumpul, untuk dengar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mendengar dengan baik, supaya kami bisa menerapkan kebenaran dari firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Saya berdoa untuk mereka yang mungkin ada yang belum berbalik dan bertobat. Saya berdoa supaya Roh Kudus-Mu akan menginsafkan mereka tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan saya berdoa untuk kami yang sudah bertobat, sudah mengikuti Engkau, Tuhan, supaya kami berbuah lebih banyak hasil dari kehidupan kami masing-masing. Itu lebih besar lagi, lebih banyak lagi untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Dan saya berdoa semua ini dalam nama Yesus. Amin. Pernah kamu harus memilih di antara dua pilihan? Apakah akan kuliah di universitas itu atau di STT Simpson? Ya, tentu saja STT Simpson pilihan terbaik, kan? Atau apakah akan terus tidur atau bangun, tetapi hanya selama liburan, tidak selama semester, ya? Atau suatu pilihan lebih parah, mungkin karena kesulitan akibat pandemi ini, kamu harus memilih antara makan atau kuliah. Sayangnya ini yang saya melihat dengan beberapa mahasiswa ketika saya masih di STT Jaffrey di Makassar tahun yang lalu. Meskipun itu keputusan yang sulit, Yesus memaksa kita semua untuk mengambil keputusan yang lebih parah lagi. Kita semua harus memilih di antara hanya dua pilihan saja di kehidupan kita masing-masing. Pilihan ini yang lebih parah lagi akan mempengaruhi sisa hidup kita, yaitu apakah kita akan bertobat atau binasa.
Nas yang akan kita bacakan ada di Injil Lukas, pasal 12 ayat 54 sampai ayat ke-9 pasal 13. Nah, nas ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama mengajar kita bahwa pelayanan Yesus membawa kita semua ke titik keputusan. Dan dengan ketiga bagian yang lain, Yesus menggunakan 3 gambaran terkait dengan penghakiman untuk memperingatkan kita tentang keperluan pertobatan. Demikian bagian pertama di ayat 54 sampai 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Para pendengar Yesus bisa memprediksikan cuacanya dengan fenomena meteorologi. Jika ada awan naik di sebelah barat, mereka tahu hujan akan datang. Dan jika angin selatan bertiup, hari akan panas terik. Nah, bahkan tanpa teknologi meteorologi, kita tahu juga kalau langit menjadi gelap dengan cepat dan suhu turun tajam, ada kemungkinan besar sebuah badai akan terjadi. Ada tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan cuacanya akan berubah. Nah, ini yang telah dijelaskan Yesus. Di ayat 56, Yesus berkata, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ada kenyataan atau zaman baru yang dibawa Yesus, yaitu kerajaan Allah. Disebut contohnya di Lukas pasal 4 ayat 43, di mana Yesus berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Ini berarti Tuhan menepati janjinya untuk mengangkat seorang raja seperti Daud untuk memerintahkan umatnya. Tetapi tidak hanya yang etnis Yahudi, tetapi juga semua bangsa dan etnis yang ikuti Yesus sebagai raja. Jadi para pendengar Yesus bisa memprediksikan cuacanya dengan tepat, dengan memperhatikan tanda-tanda alam. Namun, mereka tidak memperhatikan tanda-tanda kerajaan Allah yang dibawa Yesus. Meskipun tanda-tanda ini cukup jelas menurut Tuhan Yesus. Apa saja tanda-tanda ini? Yesus sudah menjelaskan di pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sejauh ini ada di Injil Lukas peristiwa-peristiwa yang membuktikan perkataan Yesus ini, seperti pengusiran roh jahat, penyembuhan, dosa orang-orang diampuni, memberi makan 5.000 orang, dan seterusnya. Ada banyak. Di dunia kita bisa lihat banyak orang bertobat dan mengikuti Yesus. Kita juga bisa lihat pengusiran roh jahat, dosa orang-orang diampuni, masyarakat-masyarakat ditransformasikan karena perbuatan yang baik umat Allah, yang dilakukan umat Allah, dan seterusnya juga. Tetapi Yesus berekspektasi para pendengarnya akan respon. Bagaimana mereka dan bagaimana kita akan respon kepada kenyataan yang baru ini? Yesus menggunakan gambaran dan peristiwa sehari-hari untuk mengajar kenyataan yang rohani. Khususnya bahwa semua manusia harus bertobat
untuk masuk kerajaan Allah. Gambaran yang pertama bisa dilihat di bagian selanjutnya, di ayat 57 sampai 59. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama dia tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi Yesus pakai gambaran pertama ini supaya kita mempertimbangkan peringatannya untuk berdamai dengan Tuhan atau di penjara. Di situasi ini sepertinya ada hutang yang menyebabkan suatu konflik antara kedua orang ini. Ya, mungkin orang yang diajar berdamai tidak bisa membayar hutangnya. Menurut ayat 57, orang yang berhutang dan lawannya sedang di tengah jalan ke pengadilan. Sepertinya. Menurut gambaran ini, kita harus pakai akal sehat. Kalau kita berhutang kepada seseorang, terbaik jika kita melunasi hutang kita secepat mungkin. Jika tidak, orang yang berhutang akan dipenjara. Dan tentu saja, prosesnya di penjara sangat tidak nyaman dan lebih mahal. Kalau berdamai dengan lawan sebelum di pengadilan, lawan itu akan mengurangi hutang orang yang berhutang. Pelajaran dari gambaran ini cukup jelas. Berdamai dengan Tuhan atau di penjara. Atau dengan kata lain, berdamai dengan Allah atau dihukum Allah untuk selama-lamanya. Tidak seperti penjara, kita tidak bisa melunasi hutang dosa kita kepada Allah setelah kita meninggal. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan jauh lebih murah daripada penyelesaian sengketa di pengadilan. Jadi misalnya begini, apakah kamu lebih suka membayar suatu hutang sebesar 5 juta rupiah atau 2,5 juta rupiah? Bayangkan apa yang kamu bisa lakukan dengan sisanya uang itu. Membayar uang sekolah, uang makan, dan seterusnya. Nah, kalau kamu berdamai sama seseorang lebih cepat dan mengaku kesalahanmu, dan ada kemungkinan yang lebih besar lawanmu atau penagih hutang itu akan memaafkan kamu, sehingga kamu hanya membayar 2,5 juta rupiah daripada 5 juta rupiah. Kalau kita berdamai sama Allah dengan lebih cepat, itulah Yesus yang sudah membayar hutang dosa kita dengan pengorbanan dan kebangkitannya. Kita akan hanya menderita di kehidupan ini, tidak setelah kita meninggal. Dan bahkan penderitaan yang kita alami di zaman ini digunakan untuk kebaikan kita. Maksudnya di kitab Ibrani pasal 12 ayat kelima, penulis Ibrani berkata, kitab Ibrani berkata, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Jadi, yang kita bisa lihat dari gambaran pertama ini adalah berdamai dengan Tuhan secepat mungkin, supaya kamu tidak dihukum di penjara, yakni neraka, terlepas dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Gambaran kedua ada di pasal 13 ayat 1 sampai 5.
Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Jadi Yesus memakai gambaran yang kedua ini supaya kita mempertimbangkan peringatannya untuk bertobat atau binasa. Ada dua peristiwa yang parah itu di mana cukup banyak orang dibunuh, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Di kejadian pertama, sebagian orang-orang Galilea dibunuh Pilatus, gubernur Galilea itu yang juga terlibat dengan kematian Yesus. Meskipun dia bisa membebaskan Yesus yang tidak bersalah. Gubernur Pilatus membunuh dan mencampurkan darah orang-orang ini dengan darah korban mereka. Walaupun tidak ada alasan kenapa, intinya tindakan Pilatus ini jahat sekali. Oleh karena itu, ada yang berpikir orang yang dibunuh ini harus lebih jahat daripada mereka dan dosa mereka lebih besar daripada, contohnya, seseorang yang meninggal secara alami karena tua mungkin. Di peristiwa kedua, 18 orang meninggal karena sebuah menara jatuh pada mereka. Waduh. Benar-benar ada yang berpikir pada masa kini bahwa pandemi COVID-19 ini terjadi karena manusia jahat dan layak dihukum karena begitu besar kejahatannya dan dosanya. Dan khususnya dosanya mereka yang meninggal akibat virus ini lebih besar daripada orang lainnya. Tetapi menurut Yesus pola pikir ini salah. Sebenarnya Yesus tidak menjelaskan alasan-alasan kenapa kedua peristiwa yang menyedihkan ini terjadi. Dia sudah tahu itu tidak mungkin untuk kita sebagai manusia mengetahui alasan dan pikiran Tuhan. Terpenting para pendengar Yesus pada saat itu dan pada saat ini melihat setiap kejadian di mana seseorang meninggal sebagai kesempatan untuk bertobat. Lihat lagi ayat 3 dan 5. 2 kali Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bertobat atau binasa. Saya bisa membayangkan para pendengar Yesus berekspektasi bahwa Yesus akan mengutuk tindakan Pilatus. Tetapi tidak begitu ajaran Yesus. Jadi jangan fokus pada keburukan dan kesalahan orang lain yang binasa. Bertanya dirimu sendiri, apakah saya sudah bertobat? Setiap kali kita melihat atau mendengar kabar mengenai orang-orang yang meninggal karena gempa bumi, tsunami, erupsi vulkanik, pandemi ini, atau bahkan suatu bom teroris seperti yang baru terjadi dekat STT Jafre Makassar di depan suatu gereja Katolik, ingat bahwa kehidupan kita masing-masing itu singkat. Seperti asap yang segera setelah muncul, hilang. Kita tidak bisa mengendalikan alam atau perbuatan orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan perbuatan kita sendiri. Jadi, bertobat atau binasa. Akhirnya, Yesus pakai gambaran yang ketiga ini supaya kita mempertimbangkan peringatannya untuk berbuah atau ditebang. Demikian perumpamaan Yesus di pasal 13 ini ayat
6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ini berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, itu penting untuk tahu bahwa pohon ara itu lambang yang penting sekali di Perjanjian Lama. Karena buah ara itu salah satu hasil yang paling umum di tanah Perjanjian. Contohnya, di umat Allah dibandingkan dengan sebuah pohon ara di kitab Yeremia, pasal 8 ayat 13, dan kitab Hosea, pasal 9 ayat 10. Pohon ara yang berbuah berarti umat Allah menaati Allah dan sebaliknya. Kalau pohon ara dijelaskan akan binasa di tanah, itu berarti umat Allah dihukum karena ketidaktaatan. Nah, di perumpamaan ini sepertinya Allah yang mencari kalau pohon ara ini, yakni Israel, sudah berbuah. Atau dengan kata lain, kalau umat Allah ini menaati Allah menurut persyaratan perjanjian Musa. Tetapi kita sebagai umat Allah juga pada masa kini secara individu dan bersama-sama harus berbuah. Ini berarti kita harus membuktikan bahwa kita sungguh ditransformasikan oleh Roh Kudus menurut persyaratan perjanjian baru. Atau dengan kata lain, kalau kita benar-benar hidup menurut Roh, seperti yang dijelaskan di surat Galatia pasal 5. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau Israel tidak berbuah, mereka akan ditebang. Dan memang ini sudah terjadi. Tetapi kita juga bisa ditebang kalau kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Menurut Yohanes Pembaptis di Injil Matius, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi bertobat, istilah ini berarti lebih daripada hanya diampuni dosa saja. Setiap aspek kehidupan kita harus dipengaruhi oleh Roh Kudus dan Alkitab. Misalnya lagi, Yohanes Pembaptis lanjut dengan perkataan ini menurut Injil Lukas. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Dan Yohanes menjawab pemungut-pemungut cukai yang ingin dibaptis, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan kepada prajurit-prajurit, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Untungnya, Allah itu sangat sabar sekali. Menurut perumpamaan ini, tuan kebun anggur ini sudah menunggu hasil dari pohon ara itu 3 tahun. Maksudnya dia mengunjungi kebun anggurnya 3 kali, sekali setahun. Sudah harus ada hasil setelah 1 tahun. Dan menurut ayat 8 dan 9, dia akan menunggu 1 tahun lebih lama lagi. Maka 4 tahun. 4 kali lebih lama daripada biasa. Sangat sabar. Dan sama dengan Tuhan ini, Tuhan dia juga sabar dengan kita.
Dia sabar terhadap kita saat menunggu buat kita dan manusia untuk berbuah, yakni bertobat dan menaati Dia. Menurut 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Ia, yaitu Tuhan, sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi Tuhan tidak sabar untuk selama-lamanya. Itu satu kebenaran yang mungkin kita jarang berpikir. Ya, seringkali manusia hidup seperti Dia tidak pernah meninggal, khususnya anak muda, karena muda. Tetapi pasti Tuhan akan menebang kita seperti pohon ara yang tidak berbuah. Ini adil. Bayangkan kamu sudah menanam sebuah pohon mangga dan menemukan buah setiap tahun untuk 4 tahun dan tidak ada buah. Kita ada ekspektasi pohon mangga itu akan berbuah supaya kita bisa menikmati buah yang manis dan menyegarkan itu. Itu yang kami kangen ya di Indonesia. Mangga itu enak sekali. Tidak semanis di sini. Nah, mungkin kita tidak sesabar Tuhan ini akan menebang pohon itu setelah 2 atau 3 tahun. Kita tidak mau membuang lebih banyak waktu. Dan juga pohon itu butuh pupuk dan air. Jika tidak berbuah, ada pohon dan bunga yang lain yang butuh waktu, pupuk dan air, uang. Kita harus fokus pada tanaman yang akan menghasilkan, khususnya pada saat pandemi ini kan. Tidak ada cukup waktu dan uang dan yang bisa dibuang kalau kita ingin bertahan hidup. Jadi, berbuah atau ditebang. Nah, kita sudah lihat di gambaran ini dipakai Yesus untuk memperingatkan kita untuk bertobat. Tetapi relevansi apa untuk pelayanan dan pendidikan Kristen di masa pandemi ini? Pertama-tama, ada kemungkinan sebagian dari kita yang sedang mendengar dari nas ini belum bertobat. Ya, hanya karena kamu belajar di STT Simpson tidak berarti apa-apa. Tidak berarti kamu sungguh mengikuti Yesus. Mungkin kamu hanya di STT Simpson karena dipaksa orang tuamu. Mungkin tidak bisa diterima di universitas lain. Mungkin hanya ingin S1 dan suatu pekerjaan setelah lulus. Dan seterusnya. Kalau nanti kamu terlibat dalam suatu pelayanan dan kamu masih belum seorang pengikut Yesus, kamu akan merusak iman orang lain. Mungkin untuk selama-lamanya. Itu parah sekali akibat itu. Dan penghakiman akan lebih parah bagi kamu. Menurut surat Yakobus pasal 3 ayat 1. Demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Itu satu hal yang saya harus memperhatikan juga. Mungkin pandemi ini sudah memaksa kamu untuk memeriksa keadaan hatimu lebih mendalam. Ya kenapa? Karena penderitaan, kematian banyak orang, dan dampak ekonomi dari pandemi ini menyebabkan kamu untuk berpikir lebih banyak tentang masa depanmu. Maka tanggapan terbaik adalah bertobat. Bertobat. Selanjutnya, ada yang sudah bertobat atau hanya berpikir sudah bertobat. Untuk kedua jenis orang ini, dalam kenyataan, mungkin kamu belum berbuah atau hanya ada hasil kecil. Bagaimana kita bisa memeriksa kita sendiri kalau sungguh berbuah? Kalau kehidupan kita menjadi lebih sesuai ajaran Yesus. Contohnya di Injil Lukas ini, pasal 9 sampai 19. Di mana Yesus mengajar para muridnya tentang bagaimana cara untuk hidup di kerajaan Allah selama di jalan ke Yerusalem.
Kita bisa juga baca misalnya Matius pasal 5-7 dan 1 Yohanes. Nah, itu penting untuk memeriksa keadaan kehidupan kita dengan persekutuan jemaat kita masing-masing, keluarga, dan sahabat kita juga untuk menolong kita dalam hal ini. Maksudnya, itu tidak cukup untuk memeriksa gaya hidup kita diri sendiri. Kita butuh pandangan luar juga. Ya, semoga sudah jelas ajaran Yesus di Injil Lukas ini praktis untuk kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus memeriksa keadaan kehidupan kita masing-masing sebelum dan selama pelayanan kita. Nah, kalau sudah bertobat dan masih berbuah, apa yang kita bisa ambil dari nas ini yang akan menolong kita dalam pelayanan kita masing-masing? Termasuk pendidikan Kristen. Jadi, begini. Pelayanan Kristen adalah saran untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, tujuan pertama adalah untuk mengarahkan orang-orang pada kebutuhan mereka buat Yesus. Sehingga mereka menyerah kepadanya. Tujuan kedua adalah untuk memuridkan setiap orang supaya mereka mengikuti Yesus lebih dekat lagi seluruh hidup mereka. Semoga satu dampak dari pandemi ini sudah jelas. Kita harus lebih serius dan lebih berkomitmen pada kehendak Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Sebagian dari kita tidak tahu kalau akan bisa membayar uang sekolah semester depan. Maka dengan waktu sisanya kita harus usahakanlah supaya kita layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita tidak tahu kapan orang yang kita layani akan meninggal juga. Jadi kita harus berdoa lebih giat dan sering buat penyelamatan mereka dan jangan takut memberitakan Injil sehingga mereka bertobat. Yesus mau pengalaman duniawi kita untuk mengingatkan kita tentang kenyataan surgawi. Pandemi ini adalah peringatan untuk bertobat, berbuah, dan melayani sepenuhnya bergantung pada kekuatan Tuhan. Maka apakah kita sudah bertobat, masih berbuah, masih melanjutkan pembelajaran kita dengan serius, mempersiapkan diri untuk pelayanan pada masa depan sebaik mungkin? Mungkin untuk merenungkan pada pertanyaan-pertanyaan ini cukup berat. Tetapi itu penting sekali kalau kita mau berkembang dan tumbuh di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua selama kita terlibat dalam proses ini. Supaya kerajaan Allah akan lebih lanjut disebar seluas mungkin di dunia kita untuk kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.